welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai, kembali lagi di channel saya Herman Osun, teman-teman. Pertama kali hadir, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Bisa teman-teman yang suka kripto bisa subscribe channel saya Herman Osun, teman-teman bisa follow, nanti bisa lihat berita baru atau apa dari sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain dengan forex atau future, teman-teman bisa add di Twitter saya di @princeoswin ya teman-teman. Baru saya belakangan ini saya update ya bahwa kalau teman-teman yang bermain di gold, teman-teman bermain di Bitcoin, teman-teman bermain dengan euro, nah teman-teman saya akan update di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain atau trading saham, teman-teman bisa IG saya di Herman_Oswin, di story-nya saya karena suka bagi signal gratis untuk saham ya teman-teman ya. Hai teman-teman, lagi di channel saya Herman Oswin ya teman-teman, semoga sehat selalu ya. Yang bagi teman-teman yang hari Minggu ini ya beribadah, selamat beribadah. Bagi teman-teman yang menjalankan puasa, semoga puasa teman-teman lancar sampai akhir ya. Dan kalau misalkan teman-teman ya, semoga dijaga kesehatan tubuh ya, dimana hari ini saya juga anak saya juga lagi sakit, teman-teman juga doain sembuh ya, karena sekarang kita musim yang namanya nggak ada yang tahu ya penyakit ya. Walaupun COVID lagi endemi, tetap kita harus menjaga kesehatan. Yang namanya penyakit nggak hanya COVID tapi penyakit yang lain ya. Nah, semoga teman-teman juga sehat selalu ya, yang pasti juga cuan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di Fear and Greed Index ya, hari ini memang terlihat extreme fear ya, 24 ya indikatornya ya. Jadi memang para retail nih udah ada yang mulai cut loss, ada yang mulai bingung, apalagi yang teman-teman yang main di future atau main di forex ya, yang pasang long, yang pasang short tidak bisa fleksibel. Karena kalau kita main future tidak bisa fleksibel itu sangat-sangat ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Bisa untung-untung gede, bisa rugi-rugi gede. Nah, kita bisa langsung lihat ya teman-teman, ada berita apa sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada CEO MicroStrategy ya, Michael Saylor. Dia ada rumor nih bahwa perusahaan itu diam-diam menjual Bitcoin. Ya, jadi sebenarnya ada rumor nih, karena kan CEO ini, si Michael Saylor itu terdaftar di Nasdaq, dan dia menghilangkan rumor ini dengan apa? Bantahannya dia. Nah, bantahan dia kita bisa lihat langsung teman-teman di Twitternya dia, bahwa dia mengatakan kalau untuk menjual Bitcoin harus diungkap secara publik ya teman-teman ya. Jadi diungkap secara publik. Nah, kemudian dia kepada CEC dan pemegang saham. Jadi nggak bisa sembarangan juga menunjukkan bahwa dia jual Bitcoin. Jadi karena yang namanya kan dia juga pendukung Bitcoin. Nah, kemudian dia juga menekankan bahwa pengajuan ini SEC ini adalah catatan publik yang tersedia untuk semuanya ya. Dan kemudian ya, dia juga tetap masih menahan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat sini dia juga masih tetap menahan Bitcoin, dan kemudian dia juga tidak menjualnya karena dia yang ada rumor itu bahwa dia tidak memiliki platform untuk pertukaran yang alamat Bitcoin yang dia dikirain dia jual Bitcoinnya ya teman-teman ya. Jadi memang ini hanya rumor ya, yang namanya bandar yang membuat berita itu supaya ya tadi retailnya juga pada cut loss ya. Makanya juga hati-hati, karena prediksi dari, kalau kita baca di sini, prediksi dari si Michael Saylor ya tadi bahwa dia Bitcoin itu akan bisa di 6 juta dollars ya, dan dia juga masih pegang nih ya holdings 129.218 Bitcoin ya. Ya, jadi memang ya dia pendukung Bitcoin, jadi dia belum menjualnya ya. Jadi ya buat teman-teman retail ya juga tetap juga waspada juga, karena yang namanya Bitcoin ini ya bandar selalu ya main kocok ya, bisa naik bisa turun. Nah, kita bisa lihat secara teknikalnya teman-teman. Jadi kalau secara teknikalnya memang kalau di sistem saya ya, Bitcoin tuh di tanggal 21 April sudah ada sinyal sell, karena dia ke reject tuh di sekitar 43 ribuan ya. Dia di ke reject ya, nggak bisa ke atas lagi. Yang sempat, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, dia kalau misalkan mau tembus sempurna tuh di 44.400 ke atas dia bisa baru melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia belum ini ya dikocok-kocok aja di sekitar 43, 42, 41 sampai 39. Dan kalau sekarang ya masih sinyal sell kalau untuk short ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat di time frame-nya 4 hours Bitcoin ini
masih berada di atas support dia yang terdekat, yaitu 39.434, masih dijaga ya teman-teman ya. Kemarin dia sempat jebol juga di 39 ribuan, dan di sini memang teman-teman juga harus waspada. Yang teman-teman pasang long bisa lebih turun lagi, yang teman-teman pasang short belum tentu bisa dinaikin lagi. Nah, itulah bikin psikologinya teman-teman bingung. Nah, itulah kekuatan bandar big money ya teman-teman. Kita para receh, kita mengikuti aja. Teman-teman pakai indikator yang teman-teman rasa cuan ya teman-teman pakai. Jadi teman-teman tidak bisa mengandalkan satu indikator. Yang teman-teman yang pakai indikator apa aja yang teman-teman bisa cuan ya teman-teman bisa silakan pakai. Nah, kalau saya di sini lihat juga ya secara time frame-nya. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau saya sih sekarang suka main yang lebih cepat ya, di time frame 30 menit ya. Nah, kita bisa lihat kalau di 30 menitnya sekarang nih, tanggal 24 April jam 6 kurang ya, dia masih sinyalnya buy ya, karena terdekat dia resisten tuh di 39.735. Kalau dia tembus, dia melanjutkan 39.768. Kemarin sempat ada reject lagi di angka 39.768 ya. Jadi saya tahu nih, jadi saya pasang shot di bawah 40.000, main tipis saya TP. Jadi kadang-kadang ya itulah, bandar tuh tahu teman-teman. Jadi bandar tahu pergerakan teman-teman yang main secara future atau forex yang di angka-angka mana teman-teman yang pasang limit sell atau buy limit. Nah, dia bisa angkat dulu naik, habis itu kemudian dibanting tuh lagi. Nah, itulah serunya dalam kalau kita bermain dengan forex, karena technical analisanya benar-benar harus profesional, karena bukan sembarang technical analisa yang kalau kita analisa di saham atau di kripto ya, apalagi terutama saham lah. Saham kan sangat standar untuk analisanya dibanding kita forex, karena ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau di sini, nah kayak gini saya ada buat ada di sinyal buy, kemudian kalau ada sell, nah, take profit di sell. Saya pakai selalu kayak gini teman-teman ya. Kalau mau lebih singkat lagi, saya sekarang juga 15 menit saya pakai seperti ini. Nah, hari ini saya mau membahas salah satu ya teman-teman token ya, yaitu apa teman-teman? Salah satu token yang menjadi watch saya juga udah ada cicil sedikit ya, yaitu kita ke Sincercat atau Scat ya teman-teman ya, dimana dia ranking 33.068 dan dia baru di watch 499 ya. Apakah ini memang potensi hanya atau untuk hit and run? Nah, kembali lagi teman-teman yang nilai sendiri ya nanti ya. Dan kita lihat di sini dia baru bisa ada beli di PancakeSwap, dan kita langsung aja ke websitenya ya teman-teman, di mana di Sincercat.io ya, dimana di sini dia juga ya ada token meme, ada DeFi ya. Dia ada DeFi, Decentral Finance ya. Dan dia memang di sini kita kalau lihat ya gambar kucing kayak selamat datang ya teman-teman ya. Welcome to Scat ya. Nah, di sini teman-teman juga dia juga nanti ada staking ya. Nah, kita lihat langsung di ini aja teman-teman. Whitelistnya ya. Nah, whitelistnya ada di, bisa lihat. Oke. Nah, white papernya ya. Teman-teman bisa lihat di sini white papernya, dan dia teman-teman bisa lihat di sini. Introduction-nya ya biasalah standar ya teman-teman ya. Dia nanti dia juga ada NFT marketplace, dia juga nanti ada bisa staking ya. Visi misinya juga teman-teman bisa baca ya. Ya visi visinya ya nanti ngembangin NFT, ngembangin juga projectnya dia gitu ya. Yang standar ya, metaverse juga dikembangin. Nah, kita lihat tokenomicnya ya teman-teman ya. Tokenomicnya ini dia ada 1 triliun dan dia pre-sale kemarin 40%, liquidity-nya 21%, burn-nya 16%, ya staking reward-nya 10%, ada airdrop-nya 3%, dan ekosistemnya itu 10%. Dan kalau secara roadmap-nya kita bisa lihat. Nah, roadmap-nya dia di Q1 2021 project launch ya, Sincercat, kemudian build up social media platform, white paper, website release, Twitter dan Telegram promotion, complete the audit QYC ya, know your customer, complete the pre-sale on Unicrypt, and login to PancakeSwap ya teman-teman ya. Di Q2-nya dia bisa staking nanti ya. Nah, kemudian dia ada listing dulu di CoinGecko, listing on checks, buyback and burn ya. Big marketing, Bitok listing ya, dan NFT marketplace. Sangat standar ya teman-teman ya kalau white paper seperti ini. Kemudian di Q2 di 2003 dia ada target 25.000 holders, dan checks listing, Chinese marketing promotion, newspaper artikel, nanti ada billboard promotion. Kalau dia benar-benar lakuin proyek jacknya ya bagus ya teman-teman, sampai dia ke billboard promotion, karena untuk di billboard promotion ini memang biayanya cukup mahal ya, ratusan juta sampai miliaran ya kalau memang benar-benar dilakukan. Dan di Q4 2022 dia ada
coming soon ya, nanti belum diinfokan ya seperti apa. Ya di sini juga nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Dan kalau kita lihat nih langsung di Twitternya ya, di Cat ya, dia ada berapa sih? Dia ada 1826 follower, dia baru 30 tweet ya, dan dia jualnya Maret 2022 ya. Secara tweet dia juga masih sedikit ya, 30 ya, masih dikit. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa apakah memang ini cocok buat teman-teman hit and run atau buat long term. Nanti teman-teman yang tentukan sendiri. Dan kalau kita di Telegramnya, teman-teman bisa join. Dia di Cat ya, di sini dia 8.550 member, dia 604 online ya. Kalau kita lihat secara chart nih yang paling penting ya teman-teman ya, karena dia di market cap baru 452.000 ya teman-teman ya, jadi masih sangat kecil ya. Jadi teman-teman masih peluangnya kalau teman-teman suka scalping ya, ini juga oke ya. Jadi ini kembali lagi bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman, nanti bisa lihat sendiri. Kalau saya lihat chartnya sih oke ya, sempat naik, koreksi, naik tinggi, bikin jarum pentul chartnya. Ini yang kadang ya tadi orang para TP, yang selamat ya kalau teman-teman yang udah TP yang di atas ini, kemudian dia sempat koreksi dan dia ada pantulan balik. Dan kalau kita lihat secara supply and demand-nya, bagus ya teman-teman ya, banyak ya. Jadi dia ada yang beli, sampai ada yang seribuan lebih, ada yang jual ya. Ini oke lah, cukup aktif ya, nggak honey pot ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah kalau kita lihat secara ini indikator day ya teman-teman ya. Jadi secara day ya, kalau kita mau lihat lagi lebih rinci di 1 hour ya. Nah kalau kita lihat di time frame 1 hours-nya ya, di secara Bollinger Band ya, kalau teman-teman mau buy ya, di angka-angka sekarang kayak gini ya, atau menunggu lagi di nolnya 64343. Kalau memang teman-teman mau sabar ya teman-teman nunggu lagi di nolnya 63542. Dan secara trennya itu dia masih berada di atas 0,00063074, masih bagus teman-teman, masih di channel uptrendnya ya. Tapi kalau dia jebol di 3074, nolnya 6 kali 3074, dia sudah jelek lagi. Nah itu yang agak bahaya buat token-token baru secara chart ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah turun, wah ini tidak sesuai dengan prediksi teman-teman, malah teman-teman hold ya. Itu yang bahayanya. Jadi kalau kita udah turun ya, kembali lagi nggak tahu sampai kapan lagi naik lagi, karena kembali lagi tergantung utilitasnya, tergantung komunitasnya. Jadi kadang-kadang ya teman-teman juga harus pintar kapan masuk, kapan keluar. Jangan tahu masuk, keluarnya pusing. Ya itu aja, pakai seperti ini aja teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat trennya, dan secara Bollinger Band teman-teman lihat kayak gitu. Dan kalau kita lihat secara holders ya teman-teman, holdersnya ada berapa sih? Holdersnya ada 1458 address ya, holdersnya ya. Dia udah cukup banyak. Dan kemudian dia ada di Uniclip 37%, PancakeSwap di 19%, di burn-nya baru 8%, sedangkan kalau kita lihat di white paper-nya tadi, dia targetnya 16% ya teman-teman ya. Jadi memang di sini masih belum sesuai dengan targetnya dia ya. Dan saya lihat juga memang order policy-nya nggak ada yang melebihi dari 1%, ada beberapa ya 1,2 ya. Jadi ini masih normal ya, nggak ada sampai 5% yang sampai banyak. Itu yang sangat resiko karena harga bisa naik tinggi banget ribuan persen dan bisa hancur juga ribuan persen ya. Jadi kalau saya lihat ya off-road kembali lagi cocok untuk hit and run ya teman-teman ya. Jadi bagi saya token-token kayak gini masih belum lihat utilitas itu seperti apa, tapi tergantung selera teman-teman ya. Karena saya bukan ajakan beli atau jual, hanya edukasi buat teman-teman aja ya. Dan kalau kita lihat di token Sniper nih, nah uniknya apa sih? Uniknya kita copy address walletnya ya, dia di 100% ya teman-teman, dahsyat banget kayak ini. Tapi bukan indikator yang benar-benar yang teman-teman harus ikutin. Nah karena banyak indikator juga yang bisa cek address oleh teman-teman selain di token Sniper, Coin Tutu ya, teman-teman bisa lihat. Nah di sini dia token Sniper not honeypot, kemudian buy Silvex-nya di atas lebih dari 10%, Selfie-nya di atas 10%, oke. Dia ada verified kontrak, semuanya bagus ya. Dia juga ada di liquidity ya, kemudian di sini oke, 100% ya teman-teman. Jadi memang ini sebagai penilaian aja, salah satu indikatornya. Kemudian kalau kita lihat di websitenya di whoish.com bahwa dia regisnya di 7 Maret 12 Maret 2022 dan nanti expire di 7 Maret 2023. Jadi setiap 3 bulan 6 bulan saya selalu, kalau tokennya saya nggak jual, saya
keep, saya akan perhatikan ini, dia diperpanjang nggak, jangan sampai ini nggak diperpanjangnya. Kembali lagi, berarti ini serius nggak developernya untuk ngerjain project, atau cuma hanya ujung-ujungnya ke soft scam atau rug pull ya teman-teman ya. Jadi memang main kayak gini beresiko sangat tinggi. Teman-teman siap-siap guna uang yang hilang, jangan sembarang lagi all in ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang saya mau bagi informasi buat teman-teman tentang Bitcoin dan tentang token baru ini. Semoga channel ini bermanfaat dan teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen, dan teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, salam sehat, salam profit, see you at the top. Bye.